Shalom semuanya, kita berjumpa di kontekstual Bible Reading dengan kitab yang baru, yaitu Kisah Para Rasul. Kita akan buka Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, terima kasih. Kitab ini diberi judul Kisah Para Rasul, dan secara kronologis penulisnya adalah Lukas, seorang dokter
yang pernah menulis Injil Lukas dan ini menulis Kisah Para Rasul. Lukas ini secara sistematis dan objektif dan dasar riset ini tulis Injil dan Kisah Para Rasul ini yang ditujukan kepada Theophilus. Para penafsir ada pengertian ini mungkin fiktif atau mungkin fakta, tapi lebih banyak yang menunjukkan bahwa ini fakta. Sekelas Dr. Lukas, masa dia menulis surat kepada orang yang fiktif? Pasti ini terjadi dengan benar dan ini fakta. Nah, siapa Theophilus? Memang ada yang katakan ini nama samaran, tapi ada yang katakan ini yang akan menerbitkan tulisan-tulisan si Lukas ini. Seorang yang sangat terpandang, katakan sangat terhormat, dan dia punya pengaruh yang besar untuk menerbitkan surat Lukas ini sehingga banyak akan membaca tulisan Lukas. Nah, apa yang terjadi di pasal 1, kita melihat tentang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sampai Yesus naik ke surga. Secara keseluruhan, Kisah Para Rasul banyak menceritakan tentang Allah Tritunggal, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sangat lengkap diceritakan oleh Lukas. Nah, banyak orang hanya menyoroti ini Kisah Para Rasul, kisah tentang Roh Kudus, tapi secara holistik, komprehensif, ini seluruhnya menyatakan bahwa ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Yesus sangat berkuasa dalam memberikan banyak mujizat. Roh Kudus berkuasa dalam membawa orang-orang berani untuk bersaksi. Dan kita melihat khusus di pasal 1, yaitu tentang 40 hari Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, berbicara pada murid-muridnya, dan menunjukkan bahwa dia hidup. Yesus memang hidup, tidak fiktif, tapi dia bangkit dan hidup. Bahkan kalau kita nanti lihat, dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, berarti jelas dia hidup, dan hidupnya naik ke surga menunjukkan dia kekal. Dia tidak sementara seperti Lazarus yang hidup terus mati lagi, tapi Yesus hidup, selama-lamanya hidup dan akan kembali. Ini menunjukkan kesaksian awal di Kisah Rasul pasal 1. Yang kedua, kita melihat bagaimana Lukas menekankan di sini bahwa Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa, yaitu kamu sudah tahu, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Nantikan ini janji Bapa. Nah, kita sudah melihat di Yohanes pasal 20 bahwa Tuhan Yesus datang pada murid-muridnya, dia menghembusi Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Tetapi di Kisah Rasul terus dilanjutkan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan, nantikan janji Bapa ini. Janji Bapa dibaptis dengan Roh Kudus. Dan istilah-istilah lain nanti kita bisa melihat di Kisah 2 bahwa pencurahan Roh Kudus itu turun ke atas para murid, orang-orang yang percaya. Dan janji di kitab Yoel ada pencurahan Roh Kudus, dan ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang percaya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana murid-muridnya ini? Dia menanti janji Bapa karena Tuhan Yesus
menekankan di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah janji penyertaan Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus akan senantiasa menyertai orang yang percaya untuk memuridkan, memberitakan Injil, menyaksikan Yesus. Karena Yesus bentar lagi naik ke surga, siapa yang akan menyertai? Maka janji penghibur, Parakletos, dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan menyertai orang-orang yang menyaksikan Yesus. Dia akan menyertai para murid Yesus. Dia akan mengajar, mengingatkan apa yang diajarkan Yesus, sehingga Injil itu terus tersebar dan pemuridan terjadi sampai ke ujung bumi. Dan janji Bapa ini menekankan bahwa dengan adanya Roh Kudus kita bisa meyakini bahwa saya ini adalah anak-anak Allah. Roh Kudus inilah yang ada di dalam hidup hati kita, yang mengatakan ya Aba, ya Bapa, sehingga punya relasi yang intim dengan Tuhan, karena dia adalah anak-anak Allah. Dengan Roh Kudus turun, dia diberi kuasa, power, untuk tetap terus berani, semangat, terus menyaksikan Yesus Kristus yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami, yang dia rasakan, sekarang naik ke surga. Dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan, janji-janjinya ya dan amin. Dengan Roh Kudus inilah yang turun, maka ada penyucian, karena seperti dibaptis, ada petobatan, tapi Roh Kudus yang turun ini membuat ada penyucian di dalam orang yang percaya, sehingga Tuhan Yesus katakan penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana bisa menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang benar kalau tidak ada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus? Ini yang dijanjikan. Maka bagaimana respon para murid? Maka di ayat yang ke-12 sampai 14, para murid ini, rasul-rasul, kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, dan mereka tiba di kota itu. Mereka ini ada Yakobus, Andreas, Thomas, Yohanes, Matius, dan Simon orang Selot, Yudas, dan Maria ibu Yesus, saudara-saudara Yesus. Dia bertekun dengan sehati dalam doa, bertekun bersama-sama dengan sehati dalam doa untuk menantikan janji Bapa itu. Tidak diberitahu janji Bapa itu datangnya 10 hari, atau 1 hari, atau 1 tahun, atau 10 tahun. Tuhan Yesus tidak memberitahu itu, tapi mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Kalau tidak diberitahu waktunya, dia terus-menerus continue, terus berdoa untuk tetap terus menantikan janji Bapa, karena Yesus suruh untuk menantikan di Yerusalem. Dari sini kita bisa belajar bagaimana para rasul, para murid Yesus dengan tekun dan dengan taat dia melakukan perintah Yesus. Ketekunan dalam doa, menantikan janji Bapa, dia meyakini iman bahwa janji itu akan tergenapi, janji itu akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus, janji itu akan dialami, dan terus berdoa. Dan inilah pentingnya kita berdoa. Tapi yang kedua, kita melihat mengapa mereka berdoa bersama-sama, dan mengapa
dia sehati. Dan kita tahu pentingnya persekutuan doa. Ada persekutuan doa pagi, ada persekutuan doa siang, malam, persekutuan. Berarti lebih dari 2 orang atau minimal 2 orang. Ini doa. Kalau dia katakan sehati, tidak mungkin 1 orang. Maka perlu berdoa bersama-sama, berdoa dengan sehati, bertekun. Dan seringkali kita tahu kalau ada orang diajak, ayo berdoa bersama-sama. Saya sudah berdoa sendiri. Ya, sudah berdoa sendiri bisa, tapi ini tidak sesuai yang disuruh Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama untuk berdoa menantikan janji Bapa. Dan janji Yesus jelas, 2 orang atau 3 orang bersekutu sehati dalam nama Yesus, maka doanya akan dijawab. Ini penting supaya kita menteladani para murid Yesus, bertekun dan terus berdoa. Dan ayat berikutnya, kata Petrus, ini perlu ada tambahan pengganti Yudas Iskariot, sehingga mereka memilih dan akhirnya ketemu, yaitu Matias dengan diundi. Nah, selanjutnya kita melihat siapa pengganti yang dikehendaki Yesus. Seorang pengganti harus dimulai dari Tuhan Yesus, pengganti rasul. Tapi Petrus sudah memberi syaratnya, yaitu mulai baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Ini orang yang bersaksi. Jadi dari situ dia akan tahu siapa Yesus. Tapi kita tahu bahwa nanti siapa yang terus berperan di dalam murid Yesus sebagai rasul. Karena Yesus panggil secara pribadi. Nah, kita sampai amanat teksnya yang jelas dari narasi ini. Yang pertama, Yesus terangkat ke surga membuktikan dia hidup. Dia kekal. Dia tidak mati lagi, tapi dia kekal hidup. Yang kedua, janji Bapa, yaitu Roh Kudus turun ke atasmu. Janji Bapa dinanti dan digenapi. Ini pegang janji itu. Lalu mereka diutus untuk menjadi saksi Yesus ke seluruh dunia. Jadi saksi Yesus. Dan bagaimana menanti janji Bapa, apa yang harus dilakukan, teladan para rasul, bertekun berdoa sehati bersama-sama untuk terus menanti janji Bapa. Dari sini kita bisa mengevaluasi bagaimana saya selama ini. Apakah saya sudah menerima kuasa Roh Kudus, menerima janji Bapa itu, Roh Kudus dipenuhi, dicurahkan, melimpah dalam hidup saya. Yang kedua, apakah saya sudah menyaksikan Yesus, pengalaman bersama Yesus, pengalaman dengan Injil Yesus, kita terus menyaksikan Yesus Sang Mesias penebus dosa yang mengampuni, yang menyelamatkan dan menyucikan dosa-dosaku, sehingga di dalam Yesus Kristus aku menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang kudus, memperoleh hidup yang kekal, dan dosanya sudah ditebus. Apakah saya setelah bertekun bersama, selalu bertekun bersama dalam doa untuk menanti janji firman Tuhan? Banyak janji yang ada di Alkitab, janji Bapa, janji-janji firman Tuhan. Kita berhidup karena iman, memegang janji-janji Bapa di dalam Yesus Kristus. Oleh piluh-piluhnya orang yang percaya menjadi sembuh karena Yesus sudah pikul penyakit kita semua, dosa-dosa kita di kayu salib. Ada janji-janji yang memberikan
masa depan yang cerah, janji-janji yang menuntun kita dalam kebenaran, kesucian untuk memuliakan Tuhan. Apakah saya selalu berdoa sehati, bertekun? Ini menjadi bagian jawaban kita pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengimani bahwa janji Bapa disediakan buat setiap kita yang pagi hari ini kita mau melalui kitab Kisah Para Rasul, kita dibangkitkan semangat kita untuk kita terus hidup di dalam kuasa-Nya, mengalami kuasa-Nya di dalam pelayanan kita. Kita akan pujikan Allah Roh Kudus, penuhi kami, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Buka hati kita biar Roh Kudus bekerja atas kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah rindu hadirat. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku satu kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku satu kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus penuhi kita dan memberikan kita iman terhadap janji Tuhan seperti di Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita terus berdoa juga supaya Tuhan minta Roh Kudus gerakan kita untuk berani bersaksi, supaya kita hidup dan pelayanan kita digerakkan oleh kuasa yang dunamos, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjamah, memberikan kita kerinduan untuk suka berdoa, bertekun di dalam doa. Mari kita bersama bersyukur kepada-Mu, kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, saya bersyukur
karena janji yang Tuhan sudah berikan kepada murid-murid juga berlaku bagi kami yang percaya kepadamu, yang sudah menjadi anak-anak Allah, bahwa janji dipenuhi Roh Kudus akan terjadi pada kami semua. Kami akan mengalami pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau. Kami akan menghidupi hidup kami, pelayanan kami dengan mengandalkan kuasa Roh-Mu yang dunamos Tuhan, yang membuat kami berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, berkobar-kobar untuk terus menyaksikan tentang nama Yesus, nama di atas segala nama yang olehnya kami diselamatkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menggerakkan hati kami. Roh Kudus terus membuat kami rindu untuk suka berdoa dan tekun di dalam doa. Mungkin Tuhan ada banyak dari kami yang saat ini belum dijawab doanya. Biarlah kami tetap menantikan waktu Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami tahu Yesus ada di surga, tapi saat ini Roh Kudus ada di dalam dunia ini untuk menolong dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.